أجمعنا بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم وأكرم بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم دائما ربي صل على النبي المرسل في الكتاب المنزل بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم lampunya nyalain lampu lampu atas يا عليم بالقرآن الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Orang di zoom dikit tuh. Bang Taufan di zoom dikit. Baik, kita buka Al-Qur'annya. Surah kita mundur ya dari belakang. Quran surah Al-Mutaffifin. Di mushafnya halaman 558. 558.
587. Oh baik, beda ya mushafnya sedikit. Baik. Kita baca Quran surah Al-Mutaffifin. Kita baca full aja ya supaya lebih nyambung. Tema kita tentang Al-Abror. Ya, Al-Abror. Baik, kita buka Quran surah Al-Mutaffifin, nanti kita naik ke Quran surah Al-Infitar, kemudian mundur lagi ke Quran suratul Insan. Sekarang kita buka Al-Mutaffifin dulu. Kita baca dari Al-Fatihah pertama, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, keberkahan Al-Qur'anul Karim, keberkahan tadabbur setiap huruf Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca di pagi hari ini, yang kita tadabburkan di pagi hari ini, dapat Allah jadikan sebagai nur, cahaya penerang hati kita, cahaya penerang pikiran kita, cahaya penerang hidup kita, cahaya penerang rumah tangga kita, cahaya penerang usaha kita, cahaya penerang negeri kita, cahaya penerang kubur kita setelah kita masuk alam kubur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab setiap huruf yang kita baca kebaikan, pahala, ridha, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Qur'an dan suratul Fatihah, jamaah kita yang hari ini sedang sakit tidak bisa hadir di sini, ada beberapa orang di antara Haji Damsyik yang sedang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan yang keluarganya ada yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan Allah jadikan Allah Subhanahu wa taala jadikan ampunan dan rahmat bagi kuburnya. Ada saudara kita yang sudah meninggal dunia, Bapak Haji Yadi. Bapak Yadi ini salah satu jamaah bubur subuh lewat online dan senantiasa ikut membantu bubur subuh. Beliau itu adalah masih kerabat ayahanda Buya Ghazali Musannif. Belum lama istrinya meninggal, sekarang dia nyusul meninggal juga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan ayah kakanda dari Bapak Haji Suparta juga, ya, kakak dari Pak Haji Suparta di Cirebon meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dalam kuburnya, rahmat dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan guru-guru kita yang masih hidup Allah anugerahkan kesehatan, usia yang panjang fi taatillah wa taatir Rasul, khususnya Buya kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, gurunda kita Al Ustaz Husain bin Hamid Al Habib Hamzah Al Attas, Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habibana Umar bin Ahmad Al-Attas, Habib Rahman bin Syah Al-Attas. Dan mudah-mudahan juga untuk gurunda Al-Habib Bakar bin Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan zahiratan wa batinah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buat kita yang hadir di sini keberkahan dengan keberkahan Al-Qur'an, kemuliaan hidup dengan kemuliaan Al-Qur'an. Ala hadhiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah jemaah sekalian, mari kita baca. Sebelumnya saya beritahukan kita pagi hari ini kajiannya insyaallah nggak terlalu panjang karena seputar tema kita Al-Abror, dan setelah itu kita akan mengkaji sebuah tulisan gurunda kami Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, temanya Operasi Dajajilah dalam penghancuran fisik dan spiritual umat manusia. Nah, ini penting sekali dipelajari, diketahui. Nah, itu yang bawa handphone di WA grup Masjid Nurul Yakin sudah saya bagikan juga. Kalau nanti kejauhan di WA-nya ada. Nanti kita baca. Sampai setelah tadabbur Al-Qur'an, ya. Fokus dulu kepada Al-Qur'an. Tema kita tentang Al-Abror. Ya. Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk kaum abror. Siapa itu abror? Apa keutamaan Al-Abror dan bagaimana cara kita mencapai
level dapat menjadi kaum abror. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kaum abror. Amin Allahumma amin. Bang Pepen mana Qurannya? Ada, pakai handphone. Masya Allah, orang kota sekarang. Ya. Baik, jangan lupa lihat mushafnya ya. Setiap baca lihat mushafnya supaya mata kita dari setiap huruf Al-Qur'an Allah jadikan cahaya. Ya, cahaya buat hati, buat mata, buat pikiran kita. Amin Allahumma amin. Baik, kita buka Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Kita baca A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sambil lihat terjemahnya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. Ayo baca terjemahan dulu dari awal. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimba, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Ya Allah. Sekali-kali jangan begitu.
Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. Dan tahukah engkau apakah sijil itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dan khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih di lap atau disegel. Lapnya dia dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Terus? Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburkan Quran dari beberapa surah, yaitu Al-Mutaffifin, surah Al-Infitar, surah Al-Insan, dan beberapa surah yang lain. Tema kita kaum abrar. Siapa mereka dan bagaimana dan apa balasan untuk mereka, apa yang akan mereka raih, dan bagaimana kiat dari Al-Quran, bimbingan dalam Al-Quran, panduan dari Al-Quran agar kita bisa menjadi kaum abrar. Amin Allahumma amin. Baik, Quran surah Al-Mutaffifin ini ada beberapa tema. Ayat pertama hingga ayat ke-6 berisikan tentang bahayanya menjadi kaum mutaffif. Siapa itu kaum mutaffif? Orang yang curang. Curang di sini ayat yang tersurat, tekstualis ayat ini tentang curang dalam timbangan dan takaran. Tetapi ini bukan hanya berlaku untuk timbangan itu, alat timbang, tapi timbangan pemikiran, sikap dan perbuatan. Itu Allah celak orang-orang mutaffifin. Siapa itu orang mutaffifin? Punya ciri begini, simple.
Orang mutaffifin itu idza qtalu 'alan nas yastawfun. Kalau menakar, memberikan timbangan, artinya menuntut haknya dari orang lain, minta haknya dipenuhi. Paham nih? Kalau namanya ingin mengambil hak, menuntut hak, dia minta orang lain memenuhi haknya dia. Apa aja. Tapi sebaliknya, kalau memberikan hak orang lain, selalu bikin orang lain rugi. Itu cirinya siapa? Mutaffifin. Ini berlaku untuk lingkup kecil, rumah tangga, kita kakak beradik, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Paham ya? Suami dan istri, istri dan suami. Lingkup luas lagi, kejamaahan di masjid, organisasi, ya, lingkup luas lagi, pemerintahan, luas lagi, rezim, kepemimpinan, pemimpin yang curang, suami yang curang, ya, ketua yang curang. Itu siapa yang curang tuh? Kalau nuntut haknya, minta haknya dipenuhin. Tapi giliran memberikan hak orang lain, selalu mengurangin, bahkan bikin rugi. Itu namanya siapa? Itu namanya orang yang curang. Wailun. Wailun diartikan cilaka. Sebagian ahli tafsir mengatakan wailun, neraka. Nama ada neraka namanya neraka wail. Sebuah jurang dalam neraka ada jurang namanya wail. Nah, jurang neraka yang bernama wail ini diperuntukkan buat siapa? Di antaranya lil mutaffifin. Hanya untuk orang-orang yang berperilaku curang dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak. Nih ayat pertama hingga ayat ke-6 isinya tentang itu semua. Maka Allah katakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Emang mereka enggak merasa, enggak mengira bahwa mereka pasti akan dibangkitkan. Ibaratnya gini, ente jangan curang, kata Allah. Kalau orang yang curang itu ingat nanti bakal dibangkitkan menghadap Allah. Dan semua catatannya ayat ke-7 hingga ayat ke-17, semua catatannya detail demi detail tentang kecurangan kita dalam bersikap, kecurangan kita dalam bertindak, kecurangan kita dalam berucap, kecurangan kita dalam memimpin organisasi, kecurangan kita memimpin rumah tangga, kecurangan kita memimpin satu institusi. Awas, semua ada kata Allah Ta'ala apa? Kitabal fujjar lafi sijjin. Semua catatan orang-orang yang lacut, orang-orang yang curang, detail demi detail, detik demi detik, bahkan persekian detiknya, semua ada catatannya dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Kitabun marqum. Kitab yang tertulis secara digital. Sekarang kita baru sampai zaman apa nih? Zaman digital kan? TV-nya juga digital. Al-Quran nih udah ngasih tahu, nanti ada kitab yang berbentuk digital. Setiap digitnya persekian detik ada catatannya. Maka di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, dalam di antara Quran surat Fussilat, Allah beritahukan, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hai, awas. Bahkan saya nih diingetin Allah Ta'ala yang nyampain ini ayat. Setiap ucapanmu tidak terlontar dari lafazmu, ulasan dari lisanmu, bahkan yang tertuang melalui tulisanmu. Awas, antara lisan sama tulisan sekarang udah sama nih. Di mana tulisan tuh? Di jari nih. Lisan di sini, tulisan di jari. Awas, kan lisan sama tulisan sama nggak? Sama gak? Tulisan tuangan dari lisan. Maka dibilang tuh lisan. Tulisan itu dua kata kan? Apa dua kata itu? Tuh lisan. Tuh yang tertuang itu hasil dari lisan. Semua kata Allah Ta'ala, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan lafaz yang terucap, mau itu bercanda, mau itu intermezzo, mau itu serius. Aneh gak niat sih ngucapnya. Kan seperti itu ya. Itu ngomong begitu sih, aneh gak niat ngucapnya. Awas, semua yang terlafaz dari lisan kita ladaihi raqib.
Di sisi kita itu ada seorang malaikat yang raqib. Dia itu begitu mengawasi, lebih dari CCTV. Atid juga teliti, ketat dalam mencatat. Tuh, catatannya untuk orang yang berbuat jelek letakkan fi sijjin. Buat orang amal-amal baik fi illiyin. Semua ada catatannya. Semua ada catatannya. Makanya Allah bilang juga dalam ayat lain dalam Al-Quran, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat, bersama kita saat ini ada para malaikat yang kiram, malaikat yang mulia, malaikat yang mulia. Kerja mereka katibin, nyatet. Apa saja? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka semua tahu dengan pasti apa yang kalian kerjakan. Yang terlontar lewat lisan tercatat. Yang kita lakukan mau sendirian juga kelihatan. Semua ada. Tuh. Ingat ini. Nanti ini juga bagian dari apa? Dari puncak albir tadi. Dari albir untuk menjadi kaum abrar, diantaranya mengimani malaikat yang sedang mencatat setiap lafaz yang terucap dari lisan seorang pendosa seperti saya saat ini. Anda yang sedang mendengarkan, malaikat juga mencatat. Malaikat juga mencatat. Makanya nanti di Quran surat Al-Baqarah, di antara kiat dari albir, Allah berikan sebuah warning. Apa warningnya? Atamuruna nasa bil bir. Nih, ini ucapan buat saya dulu nih, kena nih ayat ini nih buat saya. Atamuruna nasa bil bir. Fauzan, ente ngajak orang berbuat albir. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Kamu lupain diri kamu sendiri. Orang diajak berbuat baik, tapi kamu nggak ngerjain berbuat baik. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu mentilawahkan ayat-ayat Allah. Afala ta'qilun. Emang kamu gak punya akal? Gila. Kalau orang tuh orang yang gila, di antara siapa orang gila itu? Orang yang ngajak orang lain berbuat kebajikan tapi melupakan dirinya sendiri tidak mau berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu mengajak orang berbuat kebajikan, albir, dan mengamalkan kebajikan tersebut. Amin Allahumma amin. Baik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka neraka wail, kecelakaan bagi orang yang suka mendustakan agama. Mendustakan agama. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Siapa itu orang yang mendusta itu? Yang suka mendusta itu? Orang yang mendustakan adanya hari perhitungan. Ad-din al-hisab. Yaumuddin yaumul hisab. Arti mendustakan bukan nggak percaya, bukan. Dia percaya. Kalau tanya kita nih semua, percaya nggak ada hari kebangkitan? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak kita ada hari perhitungan? Percaya nggak? Tapi sikap perbuatan kita tidak menyiapkan diri untuk hari perhitungan. Itu namanya mendustakan. Allah nggak bilang wailun yauma idzin lil kadzibin, tidak. Kalau kadzibin orang yang nggak percaya sama hari kebangkitan. Kalau mukadzibin dia percaya ada hari kebangkitan, tapi sikap perbuatannya tidak mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan. Perilakunya nggak ada perhitungan, ucapannya nggak ada hitung-hitungan, semua asal jeblak. Perilakunya asal jeblak. Dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia nggak iman bahwa setiap ucapan, sikap dan perbuatan semua akan diminta pertanggungjawabannya biyaumiddin. Baik. Dan Allah beritahukan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Tahu nggak siapa sih orang yang mendustakan hari kebangkitan itu? Orang yang punya dua karakter, mu'tad dan athim. Mu'tad dan athim. Orang yang suka melampaui batas aturan Quran, itulah orang yang disebut dengan mu'tadin. Kalau orang sudah berani-berani melampaui batas-batasan Quran,
maka perilakunya senantiasa asim. Apa itu asim? Artinya asim, perilakunya berbuat dosa tiada henti. Nah, berarti yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa mengetahui batas-batas aturan Tuhan. Di mana itu adanya semua? Batas aturan Tuhan adanya dalam Al-Quran. Nah, kalau kita nggak mempelajari Al-Quran, kita nggak mau merenungkan Al-Quran, kita baca buku-buku yang lain, kita pelajari buku-buku yang lain, silahkan, itu menambah pengetahuan. Tetapi kita tinggalkan, kita abaikan, kita tidak prioritaskan membaca, mempelajari, merenungkan Al-Quran. Hati-hati nanti, akibatnya kita nggak tahu mana batas-batas yang diberikan oleh Al-Quran, batasan yang boleh dilakukan, batasan yang boleh, yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kita nggak akan tahu kecuali dari kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak menjadi mu'tadin asim. Nah, itu ada muter kotak jamaah. Ini kita niatin ini kotak yang berputar di kajian tadabbur bubur subuh Sabtu, Senin ataupun Rabu, ingin supaya kita punya apa namanya nih, sayang? Screen apa? White screen, tapi yang modelnya nggak dipasang begini, pengennya pasang di atas tuh, pakai remote, bisa naik turun sendiri. Nah, harganya 1,5 juta, murah, 1,5 juta. Kanan kiri berarti berapa? 3 juta. 3 juta. Jamaah 100 orang minimal. Berapa seorang berarti? Berapa? 30.000. Jamaah 30.000. Murah nggak? Ya. Taruh kotak 30.000. Ya, anggap dah. Ini kan sebulan ada 4 Sabtu. Ya, Sabtu pertama 10.000, Sabtu kedua 10.000, Sabtu ketiga 10.000. Hatam nggak? Hatam udah segitu doang. Kecil. Tapi manfaatnya banyak nggak? Udah taruh situ, pasang, pencet remote-nya, sampai pen. Tuh, 30.000 seorang. Murah nggak? Murah. Terserah sampai pen dah, Mbak Muklis. Mau dibeliin dulu boleh, talangin dulu. Nanti ganti pakai uang kotak, atau mau bagaimana? Judulnya kita kepengen udah pasang nih. Nah, habis rapi, layarnya ada, yang belum ada apanya? Ustaz Fitro, ini berapa Ustaz Fitro? Ini punya Ustaz Fitro, ini punya sekolahan, punya madrasah ini. Masjid belum punya, ini punyanya sekolahan, mulai pinjam nih. Berapa? Berapa? 4 juta, 5 juta. Yang pakai wifi juga udah ada, wifi-nya, bluetooth-nya. 5 juta saudara, 1 biji 5 juta. 2 berapa? 10 juta. Murah nggak? Lah murah. Murah itu. Murah kan? Dah, layar dulu apa? Itu dulu. Layar dulu aja. Ini bisa pinjam dulu sama sekolah, ya madrasah. Lah masa masjid segini bagus kagak punya beginian? Pinjam mulu. Lah malu kita. Kan begitu ya? Apa Ben? Malu kita. Pinjam mulu. Bang Muklis. Malu kita pinjam mulu. Baik. Jangan dipikirin, beliin aja. Gitu kan. Baik, depan kira-kira jemaah ya. Ini niatin itu infak sedekah jariah ya, buat kita punya peralatan di masjid biar tambah lengkap insyaallah taala. Baik. Ya, siapa itu mu'tadin asim? Ini ciri nih. Kalau kita nggak tahu batasan Al-Qur'an, Allah kasih tahu nih. Ciri orang mu'tad asim itu perilakunya idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Dibacain Al-Quran, dongeng-dongeng mulu. Itu kan cerita kisah masa lalu, umat terdahulu, bukan buat kita itu. Tuh, itu cirinya. Orang kalau udah begitu tuh, hati-hati, bisa menjadi mu'tadin asim wal iyadu billah. Kalau sama Al-Quran udah ngeremehin nih, kalau sama Al-Quran gampang remehin, Allah beritahukan, kalla bal rona ala qulubihim
makanu yaksibun. Awas, ingat ya, ini di Masjid Nurul Yakin ada majelis tadabbur Quran. Jangan pernah ngeremehin. Kalau orang udah ngeremehin Al-Quran, Allah bilang hatinya bakal karatan. Hati-hati, hatinya bakal karatan. Hatinya bakal karatan. Kalau yang namanya karat, udah repot dah. Kenapa repot? Kudu digosok dulu pakai amplas yang kasar, kan begitu ya? Kadang kalau diketok dulu kan, pakai amplas yang kasar atau diketok dulu. Habis itu baru pakai amplas yang halus, baru dikasih beraso. Prosesnya panjang. Gara-gara ngeremehin Al-Quran, akhirnya hatinya berkarat. Hatinya berkarat, dapat nasihat nggak bisa masuk, dapat pelajaran nggak bisa nempel. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya kata Allah, hati-hati. Nah sekarang bagaimana? Ada Allah beritahukan, inna kitabal abrar lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan kaum abrar. Baik, sekarang apa sih abrar itu Pak? Apa itu abrar? Kalau artinya terjemahnya apa tuh? Hah? Orang-orang yang baik. Baik, sekarang saya ingin sampaikan, abrar itu definisinya bukan hanya orang baik. Kata-kata al-abrar, orangnya jamak dari al-bar. Pekerjaannya namanya al-bir, al-birra, al-birru. Apa itu bir? Al-bir itu artinya puncak bermacam amal kebajikan. Puncak nih. Jadi kalau kaum abrar itu siapa sih? Orang-orang yang udah sampai puncak dalam amal kebajikan. Albir artinya kejujuran. Albir artinya ihsan. Albir artinya keadilan. Albir artinya ketaatan. Albir artinya kehormatan. Maka albir itu sebuah kata yang memiliki arti puncak bermacam nilai-nilai kebajikan. Abrar, orang-orang yang sudah sampai pada puncak nilai-nilai kebajikan. Itu namanya abrar. Bisa paham nih? Allah beritahukan, inna kitabal abrar lafi illiyin. Catatan kaum abrar semua ada dalam illiyin. Kalau tadi kitabal fujjar fi sijjin, kalau abrar illiyin. Apa itu illiyin? Sama, kitabun marqum. Sebuah kitab yang berisikan catatan digital. Catatan digital tentang amal perbuatan orang-orang yang sampai pada puncak nilai-nilai kebajikan. Tuh, ini abrar nih. Makanya doa dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran, Nabi ajarkan kita doa. Apa doanya? Watawaf. Allah ajarkan kita doa. Apa doanya? Watawafana ma'al abrar. Siapa itu abrar? Yang terdepan para nabi dan rasul. Allah ajarkan kita untuk berdoa. Doanya bunyinya watawafana ma'al abrar. Tuhan, tolong wafatkan kami bersama kaum abrar. Dengerin nih, bersama kaum abrar. Wafatnya bersama kaum abrar. Apa maksudnya? Apa dibangkitkan bersama kaum abrar? Bukan hanya dibangkitkan, di mana-mana ikut rombongan kaum abrar. Kumpul bersama Nabi, kumpul bersama Rasul, kumpul bersama malaikat, kumpul bersama siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu ajaran Quran. Doa yang perlu sering kita baca, apa bunyinya? Watawafana ma'al abrar. Itu kan ada di mana? Di Quran surah Ali Imran, yang Nabi contohkan, Nabi ajarkan kita setiap bangun tidur. Dengerin, setiap bangun tidur di waktu malam, Nabi biasain baca 11 ayat akhir dari surah Ali Imran.
Apa bunyinya? Ayat 191 bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani inna rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana, ini doanya nih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa dibaca nih. Ini doanya siapa? Doanya ulul albab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kenapa? Kenapa perlu begitu? Dengar kata Allah nih. Kembali ke Al-Mutaffifin. Allah bilang, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kaum abrar ini sungguh dipastikan oleh Allah berada dalam kenikmatan yang abadi. Ini kaum abrar nih. Kaum abrar kata Allah bagaimana? Lafi na'im. Bagaimana itu? Alal araiki yang turun. Mereka nanti berada di atas dipan-dipan sambil memandang dengan pandangan yang lepas, pandangan surgawi. Alal araiki yang turun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan mengenal mereka dari wajah, aura wajahnya penuh dengan cahaya kenikmatan. Wajahnya bercahaya, indah dilihat, indah dipandang. Tuh kaum abrar. Kalau kita di dunia mengamalkan kisi-kisi atau kiat-kiat Al-Quran untuk menjadi kaum abrar, maka Allah akan buat wajah kita juga sudah tergambar sejak di dunia nadratan na'im. Oh subhanallah. Mau gak kira-kira? Coba anda lihat deh, orang-orang yang gambaran perilakunya kaum abrar, itu wajahnya dilihat enak, betul gak? Karena perilakunya apa? Perilaku kaum abrar. Cara berpikir pandang, nggak sempit, lapang. Cara berpikir enak, nggak sumpek. Tuh, paham gak? Itu cirinya kaum abrar tuh. Yusqauna min rahiqin makhtum, khitamuhu miskun, kata Allah. Nanti di sana akan diberikan minuman dari khamr yang tidak memabukkan. Bahkan tutup lak-laknya tuh, laknya khamr itu miskun, dari minyak kasturi. Maka Allah perintahkan wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Bahkan wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tuh, campurannya itu, campuran khamarnya itu dari apa? Dari tasnim. Apa tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Satu mata air di surga yang diminum oleh orang-orang yang kedudukannya sangat dekat, hamba-hamba Allah yang muqarrab, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat dengan Allah taala? Para nabi. Siapa yang paling dekat? Para rasul. Siapa yang paling dekat? Para malaikat-malaikat sebelum manusia biasa kita semua. Itu mata airnya, itulah minumannya para nabi, minumannya para rasul, minumannya para malaikat yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sekarang kita mau gak jadi abrar? Kira-kira mau gak jadi abrar nih? Baik, sekarang kita tanya Al-Quran, bagaimana Tuhan? Kiatnya apa buat kita menjadi kaum abrar?
Tanya saya apa tanya Al-Quran aja? Mau tanya saya apa tanya Al-Quran? Al-Quran aja paling enak. Ya, karena saya juga kepengen jadi abror. Kita buka sama-sama Quran Suratul Insan supaya kita tahu kiat menjadi kaum abror. Dibuka Al-Quran halaman 578, mundur 10 halaman. Mundur 10 halaman dari surah Al-Mutaffifin. Baik. Kita baca dari ayat 5. Baik. Halamannya 578 ya, sama ya? Sama. Ini sama ini. Tadi beda. Halamannya. Subhanallah. Baik. Kita buka ayat 5 di paling bawah. Ayat 5 kemudian ayat sehingga ayat 10. 5 ayat. Ini diantara kiat yang Allah beritahukan supaya kita menjadi kaum abrar. Nanti ada lagi mundur ke atas lagi ada. Baik. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Siap-siap terjemahnya. Mas Supriyadi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ayo baca terjemahnya. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, apa itu? Gambarannya Allah beritahukan nih. Kaum abrar tadi sama kan? Yusqauna min rahiqin makhtum. Khitamuhu miskun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu biha al muqarrabun. Redaksi Quran surah Al-Insan memberitahukan innal abrar yashrabun. Tadi sana yusqauna, diberikan minuman. Kalau di sini minum enggak ada habisnya. Kaum abrar diberi minuman dari apa? Dari sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Nah, kalau dalam redaksi ini Allah gambarkan bukan lagi diberi minum, dia minum sendiri sepuas-puasnya. Dari mana? Dari sebuah wadah, piala atau gelas istimewa. Kana mizajuha kafura, campurannya dari tasnim dan dari kafur. Apa itu kafur? Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Baik, sekarang apa aja nih bisa menjadi kaum abrar sampai bisa minum minuman yang istimewa, bahkan dari mata air yang diminum oleh hamba-hamba pilihan, mata air yang memancar tiada henti, yufajjirunaha tafjira. Ayo, apa yang dilakukan? Satu, yufuna bin nadri. Baca terjemahnya. Mereka memenuhi nazar. Pertama, kalau mau menjadi kaum abrar, penuhi setiap nazar. Tuh, kan sering banget tuh orang kalau mau calonin ini, nanti kalau jadi begini saya akan begini, janji-janji begini, apa namanya, janji politik ya bahasa kita sekarang ya. Nah, kalau mau jadi kaum abrar, pemimpin yang abrar, ingat yufuna bin nadri. Suami kan biasanya bacain itu tuh, apa namanya, saya, ya kan, saya dulu lupa tuh ya, gimana sih Bang Mulis? Saya baca lagi nikah tuh, ya kan ya. Dengan ini berjanji kan gitu ya. Nah, jadi suami yang abrar, tunaikan apa yang sudah diucapkan ketika akdun nikah, akan menjaga ya, muasyarah bil ma'ruf dan seterusnya kan gitu ya. Itu tunaikan. Pemimpin yufuna bin nadri kalau mau menjadi pemimpin yang abrar. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Rin, takut datang suatu hari yang azabnya merata. Kalau udah datang tuh azab, siapapun bisa kena. Tuh cirinya kaum abrar. Ketiga,
wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Ingat, suka memberi makan yang masih disuka. Senang terus continue beri makan orang lain, baik miskin, baik yatim, baik asir, makanan yang masih disuka. Awas, ini namanya beri makan sering banget nih. Udah 3 hari timbang nggak habis, takut rusak, dikasih orang. Nah, awas, ini namanya makanan ala ghairi hubbi, makan yang udah dia nggak suka. Kalau kaum abror itu ngasih makan, berbagi makanan yang masih disuka, berbagi harta yang masih disuka. Nanti ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177, wa atal mal ala hubbihi, wa atal mal ala hubbihi. Yang namanya puncak kebajikan albir, sehingga menjadikan kita kaum abrar, berikan sesuatu itu yang masih kita suka. Jangan udah nggak demen dibagi orang, ya, yang nggak demen dibagi orang. Bang Andri ketawa dia, ya, ini nyuruh lakinya kawin lagi, udah nggak demen suruh kawin lagi. Berbagi itu yang masih disuka. Gambaran nanti Quran surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau pengen jadi kaum abror, berikan makan, infakkan harta yang masih disuka. Tuh, Pak Haji kita nih suka bagi sayuran. Tuh, yang masih bagus, kasih yang bagus-bagus. Jangan udah mulai busuk. Ya, kalau pedagang sayuran atau buah, ini biasanya tukang buah nih, tukang buah. Yang udah mulai rusak-rusak, dijual nggak laku, dikasih orang. Bukan, puncak kebajikan itu bukan itu, tapi itu kebaikan juga. Tapi puncak kebajikan memberikan sesuatu, makanan, benda, infak, harta kepada orang yang membutuhkan atau orang yang dia sukai untuk diberikan, haruslah yang masih dia suka. Tuh, itu 3 amalan kaum abror. Kalau berikutnya mah itu apa namanya, penjelasannya aja. Ya, dari ayat ke-5 hingga ayat ke-10 itu ada 3 penjelasan tentang perilaku yang bisa menghantarkan kita menjadi kaum abror. Masih lagi nggak? Masih lagi nggak? Masih banyak. Saya kasih bocoran aja ya. Saya kasih bocoran. Kalau dibacain semua sampai jam 7 belum rapi. Ntar ini belum kita baca nih. Saya kasih catatannya ya. Tulis di catatannya. Di antara kiat Al-Quran untuk menjadikan kita kaum abror adalah 1 yang terdapat penjelasannya dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 107. Coba dicatat ya. Al-Baqarah 177. Yang kedua Al-Baqarah 189. Yang ketiga Ali Imran ayat 92. Dan yang keempat Al-Maidah ayat ke-2. Nah, penjelasannya nggak kita sampaikan di pagi hari ini, tapi kata kuncinya albir. Apa itu albir? Detail lengkap yang paling jelas penjelasannya banyak di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua cuplikannya ada sedikit Al-Baqarah 189. Yang ketiga Ali Imran ayat 92. Yang keempat Al-Maidah ayat ke-2. Nah, itu aja bocorannya. Kalau sampai sekarang nggak keburu nih, ntar bacain ini. Bisa jam 8 kita baru bubar. Nah, udah lapar ntar nih. Ya, pagi ini apa nih Bang Kulis? Masya Allah, soto apa ini? Muhajir. Masya Allah, bukan main. Baik, dah selesai udah masalah albir dan kaum abror. Yang pastinya kaum abror orang-orang yang senantiasa selalu berada dalam kenikmatan. Ya, kalau kita mau jadi kaum abror, kenali, pelajari dari Al-Quran minimal 3 amalan kaum abror tadi. Apa itu? Tunaikan nazar dan janji. Yang kedua, takut akan datang satu hari yang azabnya merata. Yang ketiga, sering terus continue kasih makan orang. Kasih makan orang sebisanya tiap hari, karena Allah bilang wa yut'imuna, selalu
nggak berhenti, nggak musiman. Jangan cuma bulan Ramadan doang ngasih makan orang, tapi setiap hari siapin makan buat orang. Walaupun satu orang, walaupun sepotong roti, walaupun sebiji korma, walaupun selembar uang yang berwarna hijau 20.000. Kan begitu ya. Setiap hari kasih makan orang. Jangan apa enggak. Terus. Tapi ingat, ngasihnya yang masih kita suka. Jangan yang udah nggak demen dikasih orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita buka jamaah sekalian, Ustaz Fitrah, buka ininya, kita bacakan. Ayo, bisa baca nggak? Ada di grup. Coba Pak Supriyadi dibaca. Ini penting untuk kita pahami nih. Ini kita pelajari tentang tulisan seorang ulama tentang apa? Operasi Dajajilah. Operasi kaum Dajjal. Siapa itu Dajjal jamaah sekalian? Ayo kita kenali dulu. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu secara bahasa dalam Al-Quran nggak ada. Kata Dajjal dalam Al-Quran nggak ada. Saya nggak ingin membahas seputar nanti ada Dajjal yang bentuknya mata satu dan sebagainya, enggak. Saya tapi ingin memahami ini dari makna esensinya, makna esensi tentang Dajjal. Dajjal secara bahasa arti Dajjal ya, ini Dajjal ini bisa berbentuk individu. Setiap kita ini bisa jadi Dajjal. Paham ya, Pak? Kita ini, setiap orang, individu kita bisa menjadi seorang Dajjal. Tolong itu tendanya dibuka aja, tendanya apa, hijabnya. Satir dibuka coba, Bang Soleh. Coba tuh geser tuh biar ibu bisa lihat tulisannya. Dibuka. Ya. Setiap orang bisa menjadi Dajjal. Organisasi, ormas, institusi bisa jadi Dajjal. Bahkan rezim bisa menjadi Dajjal. Nggak terbatas siapa orangnya. Arti Dajjal itu apa sih? Ciri utama Dajjal itu apa? Sampai ada sebuah riwayat minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Walaupun di Al-Quran tidak ada sebutan Dajjal. Maka hadis seputar bentuk Dajjal saya nggak mau bahas di sini. Itu bahasannya di seputar ilmu hadis cukup polemik. Yang penting saya ingin menyampaikan bahasa Dajjal itu secara bahasa artinya tukang bohong. Paham gak nih? Orang yang mudah janji, ya. Adapun yang mata satu, mata dua, mata tiga, saya bahas. Ya, arti Dajjal secara bahasa itu apa? Orang yang suka bohong, pendusta, orang yang umbar janji. Itu artinya dalam bahasa Arab namanya Dajjal. Hati-hati. Bisa perorangan, tukang bohong, Dajjal. Institusi, ormas, tukang bohong, Dajjal. Rezim pemerintahan, tukang bohong, Dajjal. RT tukang bohong, Dajjal. Lurah tukang bohong, Dajjal. Camat tukang bohong, Dajjal. Gubernur tukang bohong, Dajjal. Presiden tukang bohong, Dajjal. Semua bisa. Yang ketawa jemaah ini bukan ngarahin orang nih. Ini semua secara pemahaman arti. Nah, ini kita bahas sekarang konsep pemikiran Dajjal yang berlaku di seluruh alam, termasuk modenya melalui pandemi virus COVID. Ini bagian pola cara Dajjal untuk apa? Melemahkan spirit dan fisik umat Islam. Contohnya, nih, sholat jaga jarak itu pola pikir Dajjal. Sholat jaga jarak itu pola pikir Dajjal. Caranya macam-macam. Inilah virus nanti COVID menebar, menular, segala macam. Yang penting umat Islam nggak bisa hatinya bersatu, nggak bisa solid dalam berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu kunci alamat yang paling dekat untuk diterima ibadah sholat kita. Sampai-sampai Nabi dalam hadis yang sahih, kalau nggak salah riwayat Imam Ahmad ya, Nabi berikan ancaman, sawu sufufakum, rapatkan barisan kalian dalam sholat. Kalau tidak, la yukhalifannallah baina qulubikum. Ustaz Fitrah, coba cari hadis ini riwayat siapa? Dari siapa? Atau Allah akan bikin hati kalian saling berselisih. Gara-gara apa? Gara-gara nggak merapatkan barisan sholat. Nggak merapatkan barisan sholat. Itu diantara konsep Dajajilah.
supaya umat Islam hilang persatuannya. Udah paling tuh, kalau udah di sholat banyak longgar, setan riwa-riwi, ya hati nggak bisa menyatu. Nah, itulah efek dari pola pikir Dajjal atau Dajajilah. Siapa biang keroknya? Biang keroknya adalah Yahudi. Itu biang keroknya. Itu kaum yang suka bohong, janji mulu, nyangkal mulu. Itu Dajajilah namanya. Baik, kita baca. Bismillah. Ini ada doa nih, doa yang sering kita baca. Tuh, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, baca sama-sama. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo, artinya apa, lihat coba. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama, kesehatan tubuh. Darin, kita minta pertama apa? Selamat dalam urusan agama. Ini yang pertama kali nih, minta selamat urusan agama. Penting gak nih? Ini modal utamanya. Ya saya, Abang Hasan. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Afiah, perlindungan, protek, berupa kesehatan dalam urusan badan. Gendong, bawa keluar. Wa'afiatan fil jasad. Yang ketiga, ziyadatan fil ilmi, tambah urusan ilmu. Kalau nggak ngaji bisa nggak? Kalau nggak mau ngaji bisa nggak tambah ilmunya? Bisa. Kudu belajar, kudu hadir pengajian ilmu. Yang berikutnya, wa barakatan fil rizqi, barokah. Barokah itu apa sih? Jejak, mantep kebaikannya. Rizkinya membawa keberkahan. Duitnya dikit tapi rasanya banyak. Kalau yang nggak berkah, nominalnya banyak tapi terbuang sia-sia. Maaf ya, jamaah, boleh saya kasih contoh nggak? Jangan marah, tapi jangan marah. Kan di sini nggak ngerjain. Di antara yang bikin rizki nggak berkah, dibuat itu bikin rezeki hilang berkahnya. Maaf ya, jamaah, maaf nih. Jangan marah ya, jangan marah nih, Majah, jangan marah. Yang bikin hilang berkah dan rezeki dibuat hilang rezeki. Nah, begitu aja. Berikutnya, minta apa lagi? Taubatan qoblal maut, paling penting. Minta taubat sebelum meninggal. Wa rahmatan indal maut, minta rahmat ketika datang kematian, supaya mati kitanya nyaman, enak, nggak sakit, nggak begini, nggak begitu. Berikutnya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, minta apa? Minta pengurangan, keringanan, ya, keringanan ketika sakaratul maut. Namanya sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Kondisi sakit, bingung ketika mati. Wal afwa indal hisab, minta maaf ketika dihisab. Kemudian wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. 8 tuh doa yang kita minta setiap hari dengan doa yang biasa kita baca. Berikutnya baca dalam rangkaian. Dalam rangkaian doa ini, pertama-tama kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dan kesentosaan dalam keberagaman kita. Keberagamaan kita. Dalam keberagamaan kita, yaitu agama Islam yang kita peluk. Mengingat urusan agama ini sangat vital dan prinsipal terkait dengan lulus tidaknya kita menjadi hidup di dunia ini. Bagaimana kita beragama Islam ini selalu lurus atau istiqomah, tidak bergeser, semakin membaik, tidak tersesat, tidak terfitnah, tidak mengalami kemerosotan, terhindar dari kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, dan fitnah-fitnah serta ujian-ujian keagamaan lainnya.
Hal ini sesuai dengan petikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Oh, di antara doa yang Nabi ajarkan tuh, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Tuh kapan doa yang dibaca di sini? Setiap tanggal 4 ya, malam 5. Doa yang dibaca di mana tuh? Asmaul Husna. Ya, itu doanya minta jaga jangan musibah menimpa dalam urusan agama. Urusan dunia, nih begini jamaah sekalian. Bedanya musibah dunia sama agama apa bedanya? Kata Nabi, beda antara musibah urusan dunia sama urusan agama. Bedanya apa? Urusan agama, musibah urusan agama dari kecil membesar. Tuh, kayak balon. Dari kecil membesar. Kalau musibah urusan dunia besar mengecil. Itu bedanya. Beda nggak kira-kira? Mana yang berat? Ngecil membesar apa dari besar mengecil? Tuh, itu perlu kita minta sama Allah Ta'ala itu. Jaga Tuhan, jangan sampai kena musibah urusan agama. Kenapa? Kalau udah kena penyakit atau musibah urusan agama, yang ada susah sembuhnya. Karena semakin lama, semakin kronis. Membesar terus, kalau nggak segera diobati. Kalau urusan dunia, musibah urusan dunia nih, kemalingan, paham nggak? Motor hilang, sendal hilang, itu dari yang besar mengecil hingga habis. Itu namanya musibah urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, doanya baca ya, doanya ya. Itu ada dalam buku Asmaul Husna yang dibaca, yang disusun oleh Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Ada doa yang seperti itu. Dibaca tuh, Allahumma la taj'al musibatana fi dina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Lengkapnya bagaimana lengkapnya? Lengkapnya Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Berikutnya, setelahnya dalam rangkaian doa itu kita juga memohon kepada Allah Ta'ala hal-hal yang amat penting penunjang kebagusan hidup kita. Untuk keselamatan agama ini penunjangnya. Apa itu? Kesehatan fisik, ilmu yang bertambah, berkah dalam rezeki, ekonomi, dan seterusnya. Yang pertama kali, selamat urusan agama. Berikutnya, penunjang supaya urusan agama jadi selamat. Apa tadi tuh? Panjang tuh, dari 8 permintaan. Yang pertama, porosnya. Yang 2 hingga ke 8, penunjangnya. Yang pertama, pondasinya nih, selamat urusan agama. Berikutnya, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menimpa kita hampir 1,5 tahun, 4 hal pertama dalam doa kita di atas sama-sama kita rasakan dampaknya. bener gak sekarang? Coba, dari 8 macam doa tadi, 4 tuh yang paling terasa selama kondisi pandemi COVID 1,5 tahun ini. Apa aja tuh? Coba, ayo. Di musim pandemi ini, keempat hal penting di atas terasa goncang dan kacau. Goncang sama kacau. Pertama, keselamatan agama kita. Berbeda dengan pengaruh musibah-musibah yang ada sebelumnya, musibah virus corona ini telah berhasil memasuki dan mempengaruhi ranah ibadah kita. Sampai ranah ibadah, yang gempa bumi, tsunami nggak ganggu tuh, paham nggak? Tapi nih COVID nih, urusan keselamatan agama sangat berpengaruh. Apa aja tuh? Sholat Jumatan kita, Jumat kita berjamaah. Tuh, Jumatan ditutup, Jumatan diatur-atur. Ini fitnah yang Rasulullah sabdakan, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Kata Rasulullah, ingat, nanti fitnah akan masuk ke tengah rumah kalian.
ke tengah hidup kalian, nggak pakai dicari, itu fitnah masuk ke dalam rumah. Kalau bahasa orang dulu apa? Dulu kita takut genderuwo di mana? Di rumah apa di luar rumah? Awas lo, keluar rumah malam-malam ketemu genderuwo. Gitu ya, ketemu sundel bolong, setan, jin, genderuwo, kalau mewek. Anak-anak kita awas jangan keluar malam, ntar diambil kalau mewek. Sekarang jinnya, genderuwonya, sundel bolongnya, kalau meweknya semua masuk ke dalam rumah. Dengan pandemi lebih dahsyat lagi, sampai urusan masjid ada kalau meweknya. Nabi bilang jarak yang nggak rapat sholat berjamaah itu nanti setan akan masuk ke tengah-tengah itu gangguin kita. Sekarang kita kasih jalan lebar buat setan. Biar apa? Biar enak godain kita. Subhanallah. Tuh. Berikutnya, sholat berjamaah begitu juga. Masjid-masjid yang ditutup terbatas aktivitasnya. Alhamdulillah, Nurul Yakin masih aman. Mudah-mudahan Buya kita panjang umur, sehat afiat. Siapa aja yang datang, mulai dari polisi, lurah, camat, wali kota di sini, semua diceramah nama Buya. Alhamdulillah karpet ngadirin. Coba kalau nggak ada, belum tentu kita bisa begini. Tuh, ya baik. Berikutnya, persaudaraan dan silaturahim kita khususnya selama 2 Idul Fitri kali ini. nggak bisa lagi kita berkumpul silaturahim, kerumun, tangkap, ya, salaman kagak mau, ama encing, ama orang tua nggak mau salaman. Ada seorang anak ama ibunya nggak mau salaman, coba. Nah coba itu baik, salaman nggak mau, ama ibunya, subhanallah nggak mau. Gara-gara apa ya? Fitnah pandemi ini. Selamat urusan agama, hati-hati ini mahal harganya. Berikutnya, umroh dan haji kita. umroh haji kita kagak jelas. Oh, coba lihat. Mau umroh kagak bisa, mau haji nggak bisa. Sekarang digaung-gaungin, yang penting haji hatinya aja. Ada sebagian dai, ustadz yang ngeprok sama rezim rezim yang dajjal ini, apa bilang? Yang penting haji itu hati. Allah bilang hijjul baiti, bukan hajjul baiti. Hajjul baiti ke tanah suci, hijjul baiti dari sini bisa. Oh. Coba tuh. Ini pandemi nih, fitnahnya dajjal, sampai beginian kena semua. Baik, terus. Konon dikatakan bahwa wabah taun saja tidak dapat memasuki kota suci Mekah dan Madinah. Nanti Ustaz Firta tuh ada kajian hadis seputar alamat-alamat hari kiamat. Penyakit taun, wabah taun itu semua bisa kena kecuali 2 tanah suci. Betul nggak Ustaz Firta? 2 tanah suci dijaga dari taun. Apalagi fitnah apa Ustaz Firta? Dajjal ya. Dajjal nggak bisa masuk, taun nggak bisa masuk Mekah Madinah. Ini corona sampai ke tanah suci nggak ngaruh semua, kena semua. Jamaah nggak bisa pergi umroh, haji kagak bisa, ngaji kagak bisa, sholat diatur-atur sono, sampai kedua tanah suci kena semua. Terus. Namun pandemi COVID-19 ini justru mampu menembus jantung 2 kota suci umat Islam. La haula wala quwata illa billah. Terus. Ngaji kita, problem tata cara penguburan jenazah muslim COVID-19. Apakah dengan menghadap kiblat atau tidak? Dengerin ini, dengerin. Ini dulu kasus rame, MUI ikut turun tangan bahwa penanganan COVID, jenazah COVID ini sudah sesuai aturan Islam. Demi Allah, kemarin ini saya melihat dan Allah ajarkan pada kita seorang syarifah yang katanya meninggal karena COVID. Subhanallah, Allah kasih kemudahan. Pertama, bisa keluar dari rumah sakit untuk dikubur secara biasa. Kedua, ambulan kagak ada di rumah sakit. Akhirnya pakai ambulan sendiri. Akhirnya kita punya guru suruh bawa ke rumah, mandiin ulang. Yang katanya udah dimandiin semua bohong. Tidak sesuai tata cara aturan kajian agama. Tuh. Belum lagi ntar kuburin ya kita nggak tahu. Coba lihat tuh. Jadi dibersihin ulang, kagak, itu nggak dibersihin, nggak dimandiin dengan baik dan benar. Tuh. Semua gara-gara apa? Yang penting duit turun. Tuh semua sekarang tuh. Rezim dajajilah. Ini konsep COVID ini dajajilah. Baik. Berikut. Kedua, kesehatan tubuh kita. Ratusan ribu orang diberitakan terpapar COVID-19 dan jutaan lainnya mungkin turun tingkat kesehatan jiwa raganya akibat tekanan berita virus corona yang mengharu biru. Jamaah, kasus orang yang meninggal COVID
Itu rata-rata bukan kasus fisik, tapi tekanan batin. Ini tadi saya ceritakan tadi Pak, ini suami istri masuk satu ruangan, ya, diurus secara isolasi COVID. Subhanallah, katanya suaminya ini lebih dulu sembuh. Begitu suaminya dipisahkan dari ruangan, istrinya ngedrop sampai meninggal dunia. Coba, ini kemarin jemaah kita juga begitu. Tahu kabar sampai subhanallah, sampai suami istri meninggal satu sama lain nggak tahu, gara-gara dipisahin ruangan. Suami istrinya meninggal duluan, seminggu berikutnya suaminya, dan suaminya nggak tahu istrinya udah meninggal, sampai dapat kabar ngedrop meninggal dunia. Anak masih kecil-kecil semua. Coba, tekanan. Kemarin saya punya ibu mertua dibawa ke rumah sakit, orang kasus muntah-muntah. Namanya lebaran, habis puasa lebaran makan ketupat, makan dodol, sakit muntah-muntah, lambungnya sakit. Dibawa ke rumah sakit, mau diurusin, tanda tangan dulu, COVID. Dibawa RSUD, Fatmawati, semua bilang COVID. Saya bilang kagak, jangan percaya. Bawa ke rumah sakit yang lain, yang nggak ada urusan nampung COVID. Mahal, biarin mahal. Begitu masuk, pertama kali penanganannya di swab dulu, bayar 900.000. Anaknya yang nemenin 900.000. Biarin bayar, kagak apa-apa. Diperiksa negatif, nggak ada COVID. Nah, coba bayangin, semua proyek demi proyek. Belum lagi saya punya teman dokter nih, dokter anggota ID cerita kasus ini, subhanallah. Wa ma adra bi proyek wal proyek wa ma adra bil proyek, semua fulus. Ini namanya konsep dajjal. Populasi orang ditekan, spiritual orang ditekan, ibadah dibatasin, ya, aturan hidup dibatasin, tapi tempat-tempat wisata dibuka. Betul nggak? Orang kerumunan di pasar dibiarin, ngaji, sholat cuma sekian detik doang, suruh jaga jarak. Coba ya bayangin Mas. Kemarin saya khutbah Jumat di satu masjid. Masjid itu nggak boleh pakai karpet, jaga jarak. Ya, saya minta Allah Ta'ala, ya Rob, kasih jalan biar orang sholat rapat. Hujan jamaah sekalian, kan susah tuh hujan, kan kagak muat ya. Nah, saya bilang mau jamaah, khutbah silakan jaga jarak. Sekarang mau qomat, rapatkan barisan, baru saya sholat. Rapat barisan, baru saya imamin. Alhasil rapat sholatnya. Nah, saya bilang jujur aja, kita bagaimana mau berbuat adil sama Allah Ta'ala di rumah Allah Ta'ala. Di masjid kita nggak mau jaga jarak, di masjid kita nggak mau rapat demi protokol kesehatan. Di rumah sama anak, sama bini, sama di warung, orang kopi, rapat semua. Ini gimana kita punya akal ini? Di mana kita punya akal? Kalau Anda di masjid berani jaga jarak, di rumah sama istri jaga jarak. 2 tahun tidur jangan rapat-rapat. Mau nggak kira-kira? Tuh begitu. Apa bedanya? Di masjid, rumah Allah Ta'ala, kita disuruh jaga jarak. Di rumah, di warung kopi, di arisan, di kumpulan, rapat. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang lebih lucu, sholat wajib jaga jarak, sholat jenazah rapat-rapat. La ilaha illallah. Jamaah sekalian, satu waktu tuh, sholat zuhur dulu nih berjamaah, jaga jarak 1 meter, paling tidak 50 cm. Habis itu sholat jenazah rapat-rapat. La ilaha illallah. Jamaah sekalian, di mana kita punya akal ini? Dibodohin sama dajjal-dajjal ini. Berikutnya, sejumlah ulama, tokoh, dan ilmuwan kita gugur mendahului di musim ini. Penyakit akibat terpapar COVID-19 ini aneh, karena orang yang segar bugar pun bisa tertuduh dihinggapi penyakit ini sehingga ditelusuri, dites, dikarantina, dan diisolasi. Pergerakan masyarakat dikunci. Diadakanlah vaksin kimiawi massal dan tidak diketahui pasti kemanjuran dan keamanan vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu baik saat ini maupun di kemudian hari, karena bukan produk dari ilmuwan nasional kita dan bukan oleh kita. Dari mana? Impor. Nih kemarin saya ketemu satu orang ahli vaksin. Anda boleh buka di YouTube, namanya Profesor Dr. Amin Subandrio, cari. Itu beliau ahli vaksin, ahli vaksin, tapi nyampaikan proposal ditolak. Mau bikin sendiri vaksin di sini. Beliau ahli vaksin, Profesor Amin Subandrio, itu diantaranya. Dengar kemarin namanya vaksin merah putih.
Dengar nggak? Kapan tuh mau dibikin? Oktober, November. Sekarang ada nggak kabarnya? Hilang. Hah? Mohon beli. Dari mana nggak tahu, urusan nggak. Dari mana masa bodoh. Yang penting beli komisi. Kemarin teman dokter, subhanallah, Allah yastur, diundang ke KSP di ruangan, salah satu ruangannya, lihat catatan pembagian keuntungan vaksin ini buat si fulan, pejabat-pejabat semua. Nah bayangin jemaah, kalau satu vaksin untungnya 10.000, dibeli sebanyak 250 juta vaksin, berapa untungnya? Berapa untungnya? Siapa yang terima? Ini faktanya begitu jemaah. Semua. Kalau zaman Orde Baru orang suruh belajar bikin ini bikin itu. Paham gak? Sekarang enggak, impor. Dari mana? Nggak ada urusan. MUI suruh bikin penelitian halal apa segala macam, keluar semua. Ya, udah. Tapi ahli kita emang nggak ada orang kita yang pinter? Hah? Banyak tuh diantaranya Profesor Amin Subandrio. Anda buka tuh di Google. Siapa itu Profesor Amin Subandrio? Itu ahli kita itu diantaranya. Belum lagi yang lain. Nggak mau. Kenapa? Nggak ada komisi. Kalau ketahuan udah beli jadi aja. Bagaimana kualitasnya, manjur enggak, aman enggaknya belakangan. Itu urusan nomor sekian. Tinggal media dikuasain, bisa dibuat macam-macam. Berikutnya. Ketiga, aspek pendidikan formal, non formal dan informal vakum cukup panjang. Dan kalau tidak vakum pun dilaksanakan secara daring atau online. Begitu maklum kalau sekolah-sekolah dan majelis-majelis taklim tutup dan dilarang atas dasar kerumunan. Siar-siar keilmuan dan pendidikan, sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren sepi tidak sesemarak sebelumnya. Generasi kita dalam waktu lama tidak menerima asupan gizi ilmu. Tadi kita minta doa apa? Wa ziyadatan fil ilmi. Majelis ilmu, sekolah, pesantren dikurangin, diatur, ditutup. Asupan gizi ilmu buat roh dan jiwanya orang berkurang nggak? Berkurang nggak? Berkurang. Rusak semua jemaah sekalian. Ini maksudnya. Berikutnya, terakhir, keempat, faktor ekonomi dan penguasaan kaum kapitalis global terhadapnya di musim ini. Secara fikih, ajaran agama Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman atau elastis. Ajarannya harus elastis. Tuh, bukan fikih zaman yang atur fikih, tapi fikih bisa luas terhadap perkembangan zaman. Baik, berikutnya. Sehingga dalam suasana pandemi COVID-19 ini pun umat Islam tetap bisa hidup dan bertahan. Alasannya apapun adalah hajat dan darurat atau menjaga nyawa sebagai bagian dari kemudahan dan tolerannya agama Islam. Tetapi jika hal ini terus berlangsung dan tidak diatasi atau tidak diwaspadai, sudah barang tentu banyak kemerosotan dan kerugian menimpa keberagamaan kita dan generasi kita. Nah, jadi begini jamaah sekalian, jangan dengan dalih menjaga nyawa, tapi ulama diem aja. Ini kadang pola pikir fikih jumud, nggak melihat esensi dan tujuan. Masa alasan disetujui nggak jaga jarak, ulama fatwa keluar, kenapa? Menjaga nyawa. Nyawa siapa jamaah sekalian? Berkerumun di masjid paling berapa menit sih sholat? 5 sampai 10 menit. Berkerumun tempat lain nggak ada fatwa keluar. Ada nggak fatwa MUI wajib pedagang-pedagang di pasar menjaga jarak? Ada nggak fatwa MUI? Ada nggak? Di masjid ada nggak? Ada. Jumatan libur demi menjaga nyawa. Ya, apa namanya bahasa itunya? Menjaga nyawa. Hifdzul nufus, hifdzun nafas. Kata ulama, ustaz, hifdzun nafas. Kita ada dalihnya. Secara usul fikih ada berapa perkara yang wajib dijaga dalam agama ini? Di antara menjaga nyawa. Maka jamaah dibolehkan jaga jarak. Jumatan diliburin dulu, pengajian tutup dulu. Pasar, kebutuhan masyarakat. Ada nggak fatwa MUI yang bilang wajib menjaga jarak secara agama di pasar? Ada nggak gitu? Nggak ada jamaah sekalian. Coba pikirin. Berikut, tutup. Ayo. Tapi, oke. Dan tidak ada yang bertepuk tangan dengan hal ini kecuali musuh-musuh kita, yaitu kaum yang tidak bertuhan atau ateis, kaum yang menentang dan menghina Tuhan atau kafir, musyrik dan munafik, kaum yang hasud terhadap umat manusia, dan kaum yang kerjanya berbuat kerusakan di muka bumi.
karena hal ini telah menjadi target pencapaian mereka. Mereka kalah menang dan berkuasa. Hal pertama-tama yang mereka lakukan adalah menutup atau menghancurkan pusat-pusat spiritual dan kaderisasi umat, seperti masjid, langgar, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, pelajaran agama, dan sebagainya. Persis dengan apa yang kita rasakan dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, di mana kegiatan dan kerumunan yang bernuansa agama disekat atau dibatasi atau ditutup. Secara perlahan pada akhirnya nilai-nilai agama akan tergeser. Bahkan melalui pandemi ini, tidak hanya masjid tutup secara fisik, tapi berlanjut karena kacaunya aspek-aspek internal ibadah kita. Bapak kalau baca sejarah, setiap negeri yang dikuasai oleh komunis, ateis, ya, dan orang-orang musyrik, itu mesti target pertama tempat ibadah. Pertama, Bapak boleh lihat, yang dikuasai oleh komunis manapun, pasti target utama tempat ibadah. Tempat belajar, tempat mengaji. Gak ada tuh, tutup tuh tempat hiburan. Bapak tahu nggak sekarang? Nih, liciknya rezim. Hotel-hotel malah diberikan bantuan tunai. Berapa? Antara 300 sampai 500 juta. Kenapa alasannya? Karena pandemi. Pariwisata merosot, hotel rugi. Ada nggak masjid pesantren disubsidi? Sampai segitu. Paling BLT 1 juta, 2 juta, ngantri lagi. Ini dianterin. Oh, kita juga ada bantuan tunainya, ada buat para guru. Coba dianterin apa ngantri? Hah? Ngantri. Datang jam 2 pagi kemarin belum puasa. Tuh, BRI Radio Dalam, jam 2 pagi orang udah ngantri. Naruh nomor karena jam 7 pagi ambil bantuan. Innalillahi. Hotel dianterin Pak, transfer 500 juta. Coba tuh bikin. Nah, ini gambarannya nih, persis. Cuma sekarang metodenya apa? Lebih lembut. Nah, segitu doang gambarannya. Nanti Anda baca sendiri ya, di grup ada, tinggal dibaca, renungkan. Ayo kita belajar bersama, memahami keadaan dengan berjuang, ya, tidak berhenti mengaji, berjamaah, berdoa, protokol kesehatan yang sejalan dengan ajaran Islam kita ikuti. Ya, yang nggak sejalan mohon maaf minggir. Pakai masker, pakai. Apalagi orang yang bengek, yang batuk, yang flu, kumpul di masjid, pakai masker. Islam ngajarin. Nabi bilang bau mulut aja yang nggak sedap, Nabi larang orang ke masjid. Orang yang makan bau-bauan mulut nih, bau jengkol, bau pete, bau bawang, Nabi bilang fala yaqrabanna masjidana. Jangan deket-deket sama masjid. Apalagi mulutnya yang mengandung kuman, membawa virus. Tentu Islam lebih utama lagi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipaham, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita kaum abror. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian jangan lupa yang punya HP Android ya, buka nih lewat Google Play-nya Radio Bubur Subuh ya, Radio Bubur Subuh. Itu pengajian 24 jam. Juga ada video ya, tapi yang rutin adalah suara ngaji. Biar di rumah terus dengerin Al-Qur'an. Pak, rumah yang terdengar di rumah itu kata Nabi, suara Al-Qur'an katsura khairuhu wa qalla syarruhu. Rumah yang dikumandangkan suara Al-Qur'an, tambah kebaikannya, kurang keburukannya. Rumah kata Rasulullah yang di situ dibacakan Al-Qur'an, hadaratul malaikah, malaikat hadir ke rumah itu. Wa tanakkabat anhas syayatin, setan pergi dengan rumah kita. Kalau rumahnya dipasangin suara Al-Qur'an. Yang punya warung, yang punya toko, ada handphone, ada radio, setel nih Radio Bubur Subuh, biar di warungnya terdengar suara Al-Qur'an. Yang punya lapak, yang punya gerobak, setelin Al-Qur'an. Yang punya ruang kerja, pasang Al-Quran. Suara Al-Quran walaupun belum kita dengar dengan fokus, walaupun belum kita paham artinya, perdengarkan Al-Quran supaya tambah kebaikannya, hadir malaikatnya, hilang keburukannya, pergi para setan-setan dan jinnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, silakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Setelah itu sarapan. Ada soto Muhajir, soto Madura, enak rasanya, seger dimakannya. Insyaallah taala berkah. Jangan lupa yang punya kelebihan infakkan melalui rekening dakwah media, nomor rekening 777-9393-997 Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.